Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam pelatihan pendampingan PPH. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Yang pertama yaitu kerangka materi. Satu, dasar hukum. Kita harus sama-sama mengerti dasar hukum. Kemudian dua, latar belakang, tujuan, dan kewenangan. Tiga, timeline perkembangan regulasi JPPH. 4. Historis pembentukan undang-undang JPH beserta perjalanan perubahannya. 5. Kebijakan auditor halal. 6. Kebijakan penyedia halal. 7. Kebijakan pendampingan PPH. Dan terakhir, kebijakan pengawasan JPH. Dasar hukum tadi, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jaminan produk halal ini, kawan-kawan, yaitu kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Yang dasarnya tadi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Pembinaan dan pengawasan PPJPH melalui pembinaan dan pengawasan terhadap JPH. Adapun tujuannya yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk produksi dan menjual produk halal. Produk halal ini berupa barang dan jasa. Barang yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk genetik, barang gunaan. Jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Dari sini nanti akan dikeluarkan sertifikat halal, yaitu sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Latar belakang, tujuan, dan wewenang BPJH, yaitu latar belakangnya untuk menjamin setiap agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan perintah kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Adapun tujuannya yaitu memberikan kenyamanan seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua itu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk produksi dan menjual produk halal. Wewenang. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang. Satu yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria JPH. Tiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, dasar label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Melakukan akreditasi terhadap JPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, dan terakhir melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selanjutnya, sini timeline regulasi JPH itu sejak tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang JPH. Sampai dengan 29 April 2019 itu diatur dalam PP 231 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019, Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH.
Tanggal 29 Mei 2020, KMA nomor 464 tahun 2020 tentang jenis produk yang wajib bersifat halal. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5 Oktober 2020. Ini 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyediaan bidang JPH. Proses penyusunan BPH turunannya pasti 39 yaitu sampai saat ini. Adapun historis perkembangan regulasi juga nomor 33 tahun 2014 dan turunannya, latar belakang bentuk undang-undang ini nomor 33 2014 dan turunannya. Kemudian pokok-pokok pengaturan undang-undang 33 2014 dan turunannya yaitu ketersediaan produk halal, mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, pelaksanaan JPH dan oleh BPJPH, tata cara produksi, memperoleh sertifikat halal, kerjasama BPJH dengan Kementerian Dalam lembaga terkait, MUI dan LBH, pengawasan JPH, dan terakhir sanksi administratif dan sanksi pidana. Jadi ingat di sini ada sanksi pidana juga. Regulasi JPH setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini dapat dilihat atau belakang Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan Undang-Undang 33 2014, pokok-pokok perubahan. Lanjut, pelatihan dan sertifikasi auditor halal. Di sini nanti untuk yang akan mendapatkan sertifikasi auditor halal. Berikut registrasi auditor halal. Jadi kita lewatin karena nanti kita akan menampilkan PPH. Pemberhentian auditor halal di sini ada. Integritas dan kode etik auditor halal ada di sini lengkap. Kebijaksanaan penyelia halal juga lengkap. Pelatihan dan sertifikasi penyelia halal. Nah, di sini nanti ada penyelia halal yaitu yang biasanya akan dilakukan pelaku usaha. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal PPH yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 2021 Pasal 1 Angka 14. Syarat penyelia halal: 1. Beragama Islam, dan 2. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Yang dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal dan mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi kompetisi penyelia halal. Pelatihan penyelia halal dilaksanakan oleh BPJH, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan akreditasi sesuai dengan peraturan undang-undang untuk perguruan tinggi dan lengkap dan lembaga pelatihan lainnya yang terakreditasi melaksanakan pelatihan penyelia halal oleh BPJH. Sertifikasi kompetisi halal dilaksanakan oleh BPJH dan dapat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki itu dan profesi. Tugas tentang penyelia halal sudah ada. Tugasnya mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi PPH, mendampingi auditor halal dan saat perusahaan. Tanggung jawab menerapkan ketentuan peraturan undangan, menerapkan sistem penjualan, menyusun rencana, menerapkan manajemen risiko, mengusulkan penggantian bahan, mengusulkan penghentian produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan PPH, membuat lapor bahwa PPH, melakukan kaji ulang produk PPH, menyiapkan bahan dan sampel, menunjukkan bukti dan keterangan. Sistem JPH yaitu sistem integrasi disusun untuk mengganti bahan proses produksi, produk sumber daya dari perusahaan lokal. Penetap penyelia halal dan produksi penyelia halal untuk PPH. Lanjut, penanganan PPH. Nah, di sini yang harus lebih didalami oleh pendampingan PPH. Apakah pendampingan PPH itu? Pendampingan PPH yaitu merupakan suatu proses verifikasi dan melalui penjelasan kehalalan oleh pelaku usaha atau self declare yang diatur dalam PP 39 Pasal 80 2021.
Pendampingan PPH ini ketentuannya terkait pelaku usaha mikro kecil pada PP 39 2021 tentang penyelenggaraan bidang UJPH. Pasal 79 yaitu sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di dasar atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti pelaku usaha itu akan membuat satu pernyataan yang ditandatangani. Kemudian pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan usaha yang produktif, yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pendampingan. Nah, ini pendampingan ini nanti ada pernyataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan standar halal. Maka standar halal paling sedikit di atas 1. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berangkat ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan PPH. Adanya pendampingan PPH. Pernyataan pelaku usaha yaitu berkriteria produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya, dan sederhana. Akad ikrar halal pelaku usaha disertifikasi oleh pendamping PPH. Alur pendampingan PPH dimulai dari pelaku usaha, di mana pelaku usaha membuat surat skema bahan dan PPH. Pendamping melakukan pemeriksaan kelayakan dokumen, permohonan bahan dan skema. Dapat dilakukan verifikasi ke lapang untuk bahan yang dibutuhkan kepastian kehalalannya. Pelaku usaha dan pendamping melakukan tindakan koreksi terhadap bahan atau PPH produk proses halal, membuat akad ikrar pernyataan kehalalan produk. Dilakukan setelah proses pembuatan akad ikrar, pendamping menyampaikan seluruh dokumen kepada BPJPH. BPJPH bertugas menerima dan memverifikasi dokumen permohonan kemudian menyerahkan ke MUI. Dari MUI akan diadakan sidang fatwa dan penetapan halal. Nah, setelah lolos dari MUI, maka BPJH akan menerbitkan sertifikat halal. Jadi ada beberapa item alur ini, 7 alur yang dari awal sampai akhir. Pengawasan jamin produk halal. Pengawasan jaminan produk halal dilakukan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label, pencantuman keterangan tidak halal, pemeriksaan lokasi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian atau produk halal dan tidak halal. Keberadaan penyedia halal dan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produksi halal. Peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat ini sudah diatur dalam penyelenggaraan JPH PP nomor 39 2021 pasal 144. Di mana di sini ada sosialisasi dan edukasi mengenai JPH, pendampingan dalam PPH, publikasi bahwa berada dalam pendampingan, pemasaran dalam menjadi ormas Islam berwadah hukum, pengawas produk halal yang beredar. Kotak pengaduan. Di sini ada akses untuk pengaduan dengan nomor telepon lengkap di sini. Bisa nanti di telepon, di WA, atau email. Itu Halal Indonesia ada di Facebook, Instagram. Demikianlah penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.